Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kolbi Arya Ramadan dari kelas SI 501. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah data mining yang berjudul Teknik Clustering terhadap Angka Harapan Hidup atau AHH menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2022 sampai 2023. Pada kesempatan kali ini, pada UAS ini saya menggunakan teknik clustering untuk data rapid miner-nya dan saya mengambil datasetnya dari Badan Pusat Statistik. Untuk daftar isinya ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pusaka. Pendahuluan. Angka harapan hidup atau AHH ada dua indikator penting. Yang pertama, indikator penting untuk mengukur kualitas kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Kedua, mencerminkan rata-rata perkiraan lamanya hidup seseorang sejak lahir. Data yang digunakan. Angka harapan hidup menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2022 sampai 2023. Kedua, ada 38 provinsi di Indonesia. Yang ketiga, beberapa provinsi memiliki data yang belum tersedia atau kosong, strip, seperti Papua Pegunungan. Tujuan analisis data mining ini yaitu satu, untuk mengidentifikasi disparasitas angka harapan hidup antar provinsi dan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, mengelompokkan provinsi berdasarkan angka harapan hidup menggunakan teknik clustering. Metode penelitiannya. Saya menggunakan metode pendekatan data mining dengan teknik clustering atau key means. Tahapan penelitiannya. Pertama, mengumpulkan data. Dataset sekunder yang saya peroleh dari BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, atau angka harapan hidup tahun 2022 dan 2023. Yang kedua, adanya pre-processing data atau handling missing values, seleksi atribut, dan normalisasi data. Yang ketiga, clustering dengan key means, yaitu mengelompokkan provinsi berdasarkan angka harapan hidupnya. Yang keempat, evaluasi clustering menggunakan metrik WCSS dan visualisasi menggunakan scatter plot. Kelima, analisis hasilnya, yaitu dengan mengidentifikasi provinsi dengan angka harapan hidup yang tinggi, sedang, dan rendah. Tools yang digunakan tentu saja yaitu rapid miner, metode elbow, dan scatter plot. Hasil dan pembahasannya. Yang pertama yaitu kita harus mengunduh dataset dari BPS-nya dan mengimpor ke rapid miner. Cara-cara mengimpornya yaitu sebagai berikut. Dengan kita buka dulu aplikasi Rapid Miner-nya, kemudian kita masuk ke repositorinya, kita pilih lokal repository, kita pilih data, kita menyimpannya di mana, kita klik atau juga bisa di drag kepada halaman kerja Rapid Miner-nya. Kemudian proses hingga muncul logo seperti ini ya. Kemudian yang kedua kita pre-processing datanya menggunakan replace missing values dan select attributes supaya ini tidak data-data yang value enggak kehitung gitu ya. Kita pilih atributnya, yaitu dengan menggunakan replace missing values. Kita cari aja pada operatornya di bawah sini, kita komen atau ketikan komennya, perintahnya pada operator, yaitu replace missing values. Kita klik yang paling atas, replace missing values ini, dan seperti saya tandai dengan
lambang hijau ya. Kemudian kita taruh di sebelah datanya tadi. Kita baru nyampe sini ya pembahasannya. Replace missing values. Kemudian untuk kita pilih lagi atributnya. Select atribut, kita cari juga di operator. Pilih yang pertama dan kita bebas menempatkan di mana saja. Bisa diklik 2 kali atau di drag dan ditaruh. Kemudian kita hubungkan lagi dari exa di replace missing values tadi, kita tarik ke exa select attributes-nya. Oke. Kemudian kita ke teknik clusteringnya menggunakan operator dari key means dengan 3 cluster yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Sama halnya seperti yang tadi, kita masuk ke menu operator, kita komennya mencari key means, kemudian klik yang pertama, kita klik 2 kali atau drag ke halaman kerja proses ini. Kemudian sama juga kita dari exa, kita tarik teruskan ke exa clusteringnya. Kemudian tidak lupa untuk parameternya kita ubah menjadi 3 ya, karena kita kan di sini mau tinggi, sedang, rendah. Kemudian tidak lupa untuk di run logo ini, logo play-nya ya. Setelah kita play, akan muncul visualisasi menggunakan cluster visualization dan scalar plot, yaitu seperti ini gambar tampilannya. Kita berada di cluster modeling atau clusteringnya. Setelah kita run tadi akan muncul seperti ini. Cluster 0 sebanyak 37, cluster 1 sebanyak 4 items, cluster 2 sebanyak 1 items, dan total number of items ada 42. Di sini di bagian description-nya ya. Kemudian visualisasi menggunakan scalar plot-nya. Bisa juga ini tinggal kita olah klik-klik saja di sebagian sini. Ini di bagian foldernya. Di sini juga kelihatan folder-foldernya file yang dihasilkan. Cluster 0 ada berapa, cluster 1 berapa, gitu dan seterusnya. Kemudian di menu grab juga bisa seperti ini tampilannya. Example set, select attribute-nya. Ada root set-nya. Seperti ini tampilannya. Kemudian juga ada di control table ya atau scatter plotnya akan muncul ringkasan atribut clusternya seperti ini ya. Kemudian untuk langkah praktisnya tentu saja bisa kita cek melalui turbo prep. Di sini sebenarnya kita bisa mengatur apa aja gitu, mau di selection, mau dipilih bagian mananya gitu. Seperti banyaknya atau average-nya ada pilihannya. Kemudian juga di sini sebagai tampilan keseluruhannya yang telah kita buat pada clustering data mining ini ya. Berikut adalah tampilan keseluruhannya. Hasil clusteringnya menunjukkan cluster 0, yaitu angka harapan hidupnya yang tinggi. Seperti Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Yang ke klaster 1, angka harapan hidupnya sedang, yaitu Riau, Bali, Kalimantan Timur. Klaster kedua, angka harapan hidupnya rendah, Sulawesi Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Barat. Oke, eh, izin saya contohkan terlebih dahulu melalui aplikasinya. Berikut adalah tampilan daripada Rapid Miner-nya ya. Langkah awalnya untuk lebih jelasnya itu dengan kita mau klik ini, kita drag ke sini, kemudian kita akan hasilnya seperti ini gitu. Ini nggak ada tanda seru karena kita tadi kan jumlahnya ada 5 cluster aslinya. Cuman kita olah menjadi 3 cluster yaitu dengan tinggi, sedang, dan rendah. Ini tabel replace missing values-nya. Jadi dari out ini kita tarik ke exa.
Kemudian dari eksa ini kita hubungkan ke orinya, kemudian kita tarik kembali ke child attributes-nya. Ini dapat diklik. Kemudian dari eksa kita sambungkan lagi ke eksa clusteringnya. Nah, di sini kan tiga ya clusteringnya. Jadi di sini tanda seru. Kita juga dapat melihat ini di menu desain result. Nah, resultnya seperti yang tadi kita tampilkan. Kemudian di folder view-nya ini juga banyak di grab-nya yang tadi control table-nya, pivot-nya juga ada di turbo prep-nya. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, kalau di sini sebenarnya bisa kita custom gitu. Kalau kita butuh tiga aja kita pakai. Nah, ini adalah contoh sampelnya angka harapan hidupnya. Jadi angka harapan hidup laki-laki tahun 2022 di Riau itu angka harapan hidupnya tinggi ya 70% dan 70% 0,03 gitu. 2023-nya juga 70% 70% 0,28. Angka harapan hidup perempuan tentu saja lebih besar daripada laki-laki seperti biasanya dengan 73,9 dan 2023-nya di 74,29. Kemudian angka harapan hidup di Papua jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang di atasnya, yaitu Riau ya. Dengan 64,34 dan 2023-nya juga sedikit ya, sangat minor untuk angka harapan hidupnya naiknya gitu. Angka harapan hidup perempuannya sekitar 4% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang laki-lakinya. Dan kita juga bisa merubah nama daripada ini ya, kita rename. Nah, seperti ini kita bisa merename namanya di sini. Kembali lagi ke topik pembahasannya. Untuk kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan hasil data angka harapan hidup atau AHH menurut provinsi dan jenis kelamin di Indonesia dengan menggunakan teknik clustering dapat disimpulkan beberapa hal berikut, yaitu pola pengelompokan provinsi. Provinsi-provinsi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga klaster berdasarkan angka harapan hidupnya, yaitu yang pertama klaster 0 atau angka harapan hidupnya yang tinggi seperti Provinsi DKI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, dan Jawa Tengah memiliki angka harapan hidup tertinggi baik untuk laki-laki maupun perempuannya. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian di klaster 1, angka harapan hidupnya sedang, yaitu provinsi yang ada di dalamnya, Riau, Bali, Kalimantan Timur, memiliki angka harapan hidup yang berada pada tingkat sedang. Provinsi-provinsi ini memiliki potensi untuk meningkatkan angka harapan hidupnya dengan perbaikan akses layanan kesehatan dan program pembangunan lainnya. Kemudian yang ketiga ada klaster 2 yaitu dengan angka harapan hidupnya yang rendah. Provinsi seperti Sulawesi Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Barat memiliki angka harapan hidup yang rendah. Kondisi ini mengidentifikasikan perlunya intervensi khusus dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di provinsi-provinsi tersebut. Disparitas angka harapan hidup antar provinsi. Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam angka harapan hidup antar provinsi dengan yang tinggi rendahnya di provinsi di Indonesia bagian timur. Seperti Papua, Nusa Tenggara Barat cenderung memiliki angka harapan hidup yang rendah dibandingkan dengan provinsi di Jawa dan di Sumatera. Faktor-faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi menjadi faktor utama penyebab disparitas ini. Perbedaan angka harapan hidup berdasarkan jenis kelamin.
Secara umum, perempuan memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki di hampir semua provinsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tren global yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki harapan hidup yang lebih panjang daripada laki-laki. Kinerja proses clustering. Teknik Keynes terbukti efektif dalam mengelompokkan antar provinsi berdasarkan angka harapan hidupnya. Hasil clustering ini menunjukkan dan memberikan gambaran bagi kita yang jelas tentang pola dan disparitas angka harapan hidup di Indonesia. Daftar pustaka. Yang pertama dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, angka harapan hidup menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2022 sampai 2023 dapat diakses dari https www.bps.go.id/statistik table angka harapan hidup. Kemudian yang kedua ada Hanji Camber M NPJ 2011 Data Mining Concept and Techniques 3 and Morgan Hoffman. Ketiga dari Rapid Manner Documentation 2023 Clustering with Keynes. Kemudian yang keempat dari WHO atau World Health Organization 2020 Life Expectancy and Healthy Life Expectancy dapat diakses dari link di bawah ini. Kemudian yang kelima, Santosa di 2019 Data Mining Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan Bisnis and di Offset. Yang keenam ada dari Ten P. Tenbach M. Kumar 2016 Introduction to Data Mining Second and Person. Terima kasih. Demikianlah presentasi ujian akhir semester saya. Pada kali ini saya menempuhnya dengan mandiri dan tidak berkelompok. Apabila ada dan kurang dan lebihnya, saya memohon maaf. Semoga presentasi ini dapat memenuhi persyaratan nilai UAS saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.